Pokoknya kamu tuh tenang aja toh. Ntar kan aku bantuin. Ya sekalian jalan-jalan kan. Kamu terakhir lo udah lama banget gak kesini. Berapa? 13 tahun? Ada? Iya, pasti kaget terus kamu lihat perkembangan Jogja sekarang. Ya wes, tak tunggu ya di sini. Berkabar kalau udah sampai Jogja. Kota ini punya tempat spesial di hatiku. Sejauh dan selama apapun aku pergi, kota ini aku bakal selalu rindu. Tempat ini gak pernah kehabisan daya tariknya. Ya walaupun hari ini aku merasa agak kesulitan untuk mendapatkan perasaan yang sama dengan apa yang aku rasakan di tahun 2010. Tahun terakhir aku berkunjung kemari sebelum semuanya berubah karena erupsi. Nisa! Tunggu. Kita udah segini aja sekarang. Iya, kamu udah lama banget. Kamu keasikan di Bali sampai lupakan nama bahasa Jawa. Ya, begitulah ya. Tapi gimana perjalanan, aman kan? Aman sih, cuma tadi tuh kayak agak bingung aku dari kota ke sini. Soalnya ternyata banyak banget yang berubah. Ya itu kan sekarang kan ini kan banyak yang viral-viral itu loh kalau di Instagram ya di medsos apalah. Nah makanya terus banyak dibangun spot-spot wisata baru, terus ya banyak pembangunan makanya juga jadi banyak yang berubah karena juga banyak wisatawan baru juga di sini, Bi. Ya tapi tadi aku tuh bingungnya karena pas aku dari kota ke sini tuh macetnya parah banget. Cuma ya makasih loh aku direkomendasiin ke tempatnya ini. Iya tapi kamu emangnya waktu kecil sama sekali belum pernah ke sini? Seingatku kayaknya belum sih. Belum. Padahal ini kan sebenarnya lokasinya nggak jauh kan dari rumah yang kamu. Iya juga sih. Cuma tapi ini bangunan Belanda ya? Ini sebenarnya yang bikin tuh warga tahun 82-83 sih waktu itu. Terus ini kemarin sempat direnovasi ya karena waktu erupsi Merapi tahun 2010 waktu itu. Tapi kalau ngomong-ngomong erupsi 2010, aku tuh kayak langsung keinget gitu loh Nis. Waktu itu gimana syoknya ayah ibuku waktu denger dapat kabar eyang, tante, sepupu-sepupuku tuh udah jadi korban wedus gembel waktu itu. Ya kejadian yang luar biasa lah ya kita sebut ya, bencana ya. Karena korban tewas tuh sampai 398 orang kalau nggak salah waktu itu. Terus ratusan ribu warga ya penduduk di sini semuanya kita semua ngungsi. Terus hutan-hutan rusak, kebakar, rumah-rumah rusak, ternak juga banyak yang mati. Berarti kamu ikut ngalamin dong dari awal, bener-bener awal sampai akhir tahun 2010 waktu itu? Ya, waktu itu kan sebenarnya keluargaku kan ya sama semua penduduk desa di tempatku sih. Kita semua tuh masih mau bertahan gitu kan di rumah. Terus mobil evakuasi tuh datang tuh mau ngungsiin kita gitu. Itu sekitar maghrib tuh tanggal 26 Oktober tuh waktu itu. Mereka datang ya kita semua masih ayel-ayelan gontok-gontokan lah. Pokoknya kita pilih bertahan tapi mereka juga pengen mengevakuasi kita gitu kan. Nah, akhirnya terus bapak bilang ya udah yang dievakuasi biar aku sama ibu gitu. Bapak sama beberapa warga tetap bertahan di sana. Terus akhirnya mobil itu jalan, kita jalan mau sampai ke pengungsian gitu. Belum sampai itu, Bi. Terus ada suara gemuruh, ada suara ledakan yang kenceng banget. Bapak nggak ini sih ya sama warga di sana ya. Terus ya semuanya
kacau sih Bi waktu itu, kayak serem, banyak suara sirine di mana-mana. Mencekam banget sih sebenarnya kalau masih ingat lagi. Ya gitu. Sejak tahun 1768, sudah tercatat lebih dari 80 kali letusan atau erupsi Gunung Merapi. Letusan-letusan Gunung Merapi seringkali mengakibatkan kerusakan yang serius dan menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia di sekitarnya. Namun, peristiwa malam itu menjadi tragedi yang tidak terbayangkan sebelumnya, khususnya bagi warga lereng Merapi. Terjangan aliran lahar, awan gas beracun, dan hujan abu vulkanik melumpuhkan wilayah sekitarnya. Dan benda-benda ini menjadi saksi bisu keganasan wedhus gembel di hari itu. Pantangane Merapi supaya ora nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Arep nek Klaten mbuh ora ngerti, Magelang mbuh ora ngerti. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben men diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumprah aja ngantek butuh pasir kanggo bego. Pada 4 April 2011, Sri Sultan Hamengkubuwono X melantik Surak Sohargo Asihono atau yang akrab disapa Mbah Asih, yang merupakan anak keempat dari Mbah Marijan sebagai penerus juru kunci Merapi. Sebagai seorang juru kunci di era modern, tentu memiliki tantangannya tersendiri. Pertama itu adalah menjaga budayanya, menjaga budaya atau tradisionalnya. Merapi itu ada adat istiadat, ada upacara adat dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian alamnya. Kelestarian alam perlu dijaga supaya alam itu supaya terjaga, supaya lebih aman gitu. Saya itu jaga Merapi itu tidak, tapi kita sebagai moral. Nah, Merapi itu bukan hutan produksi, tetapi itu hutan lindung. Nah, hutan lindung itu nanti kalau itu pohon-pohon itu dirusak, itu nanti yang menerima dampaknya itu adalah terutama daerah Jogja. Karena daerah Merapi itu alam Merapi atau pohon-pohon Merapi itu adalah untuk perasapan air di wilayah Yogyakarta. Pasca erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, upaya revitalisasi dilakukan untuk memulihkan daerah yang terdampak dan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Pemerintah, LSM, warga lokal saling bekerja sama memulihkan kehidupan dan lingkungan ini. Banyak juga program dari pemerintah, mulai dari rehabilitasi fisik bangunan warga dan sarana prasarana umum, pelatihan guna pemberdayaan ekonomi, hingga pengelolaan lingkungan untuk kehidupan warga sekitar yang lebih baik. Seperti masyarakat Jawa pada umumnya, warga di lereng Gunung Merapi masih sangat akrab dengan budaya mitos dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka percaya bahwa dengan tetap tinggal di lereng gunung, mereka dapat memperoleh perlindungan dan berkat. Padahal pemerintah sudah mengimbau, ayo pergi. Lebih 20 km dari sini harus dikosongkan. Dia nggak mau. Tuh, jadi yang tertib aman. Tapi kalau nggak tertib, kena. Kami heran itu ya.
Lembu saya kan 1 minggu gak diberi makan. Ya siapa yang berani memberi makan? Nggak ada tuh. Masih kandang, masih hidup tuh. Iya, 1 minggu masih hidup. Kalau kita seminggu ya sudah nggak bisa jalan-jalan. Kita bicara masalah evakuasi itu artinya kita berusaha untuk menyelamatkan korban, ya. Baik itu korban manusia maupun itu korban hewan. Ketika tahun 2010 belum tertata seperti sekarang ini, ya karena memang belum ada panduan-panduan ataupun rencana kontingensi yang sudah ada pada waktu itu, sehingga warga masyarakat pun pada waktu itu dalam hal kesiapsiagaannya ya bisa dikatakan belum 100% siap. Jadi ada 3 tahapan bencana itu yang sekarang sudah jelas tertata, kalau dulu belum ya. Jadi ada pra bencana, kemudian tanggap darurat, kemudian pasca bencana. Sekarang kita lihat masyarakat mengembangkan potensi-potensi yang ada, potensi wisata, potensi penambangan pasir, kemudian potensi bercocok tanam juga. Tetapi mereka tetap juga mewaspadai tentang gejolak Merapi itu seperti apa, mereka juga sudah paham, sehingga ketika Merapi itu memang terjadi erupsi, mereka juga sudah siap. Himbauan kami itu selalu, pertama itu selalu mencari informasi terhadap institusi yang resmi. Ya. Warga masyarakat itu selalu patuh terhadap apa yang dikeluarkan statement ataupun instruksi dari pejabat yang berwenang. Aku lihat banyak banget ya usaha yang muncul sekitar sini. Dari wisata, kuliner, sampai penginapan. Tapi apa nggak khawatir kalau terus-terusan banyak usaha yang memanfaatkan lahan di lereng Merapi ini? Ya kan semua sebenarnya ada plus minusnya ya. Ya di satu sisi kan kita harus berbangga terhadap pemanfaatan dalam memaksimalkan sumber daya alam yang ada. Tapi sebetulnya kan di sisi lainnya nih, kan kita juga harus bisa bersikap bijak buat mengelola semua aspek pengembangan potensi wisata yang ada di sekitar Merapi. Ya gitu sih. Kalau fokus untuk yang 2010 itu pasti yang pertama waktu itu rumah ya, itu kerusakan rumah satu, kemudian juga kesehatan, ketiga itu pendidikan anak ya, dan berikutnya itu pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi itu yang kerugian langsung waktu itu. Waktu itu pemerintah punya memang plan untuk rekonstruksi, rehabilitasi ya. Tapi yang tahap awal adalah merelokasi penduduk berbasis wilayah yang dianggap memang rawan. Berikutnya adalah berusaha rehabilitasi, ada banyak program, salah satunya seperti mengganti hewan yang mati ya. Tapi masyarakat di sana kan sangat percaya kalau Merapi itu kalau dia meletus erupsi, sebetulnya dia memberikan juga rezeki. Nah yang pasti yang kemudian ada adalah penambangan pasir. Ya. Kedua, muncul juga peluang wisata yang diawali dengan bencana itu sendiri sebagai objek wisata. Jadi kita tahu ada beberapa lokasi yang jadi tempat tujuan orang untuk berwisata, sekaligus mengingat apa yang sudah terjadi kemarin. Nah kalau memang itu berada dalam ring bahaya, ya memang itu harus diberikan treatment yang khusus supaya tidak sampai membuka kemungkinan munculnya korban yang lainnya. Panasnya semburan Merapi pernah menghanguskan kehidupan di sini. Rumah yang dihuni harus ditinggalkan. Lahan pertanian harus direlakan. Nyawa yang tak tertolong harus diikhlaskan. Ini merupakan pembelajaran. Kita harus berhati-hati karena Merapi tidak pernah ingkar janji. Merapi memang selalu menyimpan 2 sisi berbeda. Keindahan sekaligus ancaman untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Kita semua harus belajar dari bencana di masa lalu. Perlu adanya pemahaman yang bijaksana dan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan bencana alam yang dapat terjadi di masa depan. Dengan menggabungkan keindahan dan kewaspadaan,
kita dapat menghargai dan menjaga Gunung Merapi dengan sebaik-baiknya. Menjadikannya tempat yang indah dan aman bagi semua yang datang menyaksikannya. Aku di Jogjanya di Wirobrajan. Situasinya waktu itu kayak mendung banget gitu, mencekam gitulah pokoknya. Merapi untuk aku hidup menghidupi sih. Saya mengalami erupsi dan kacau gitu kan. Kuat, luar biasa dan mengagumkan.